Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin akhirnya bulan puasa selesai dan orang Islam rayain Lebaran. Sebelum masuk ke libur Lebaran, saya dapat banyak kiriman makanan loh. Saya dapat dari kampus, teman kerja, dan tetangga. Saking banyaknya makanan di rumah, saya jadi bingung mau makan yang mana dulu. Kebiasaan kirim paket makanan seperti ini memang ada di masyarakat Indonesia. Nama lain dari paket makanan seperti ini adalah parcel atau hampers. Pesanan parcel dan hampers makin banyak di waktu Lebaran, atau Natal, atau Hari Raya agama yang lain juga. Terus minggu kemarin istri saya cerita kalau dia kangen coklat yang dulu sering saya bawa dari Jepang. Dia bilang kalau rasa coklat Jepang beda dengan coklat yang ada di Indonesia. Rasanya beda mungkin karena yang bawa coklat itu saya ya. Terus saya diam-diam pesen coklat Jepang di toko online. Terus saya bilang ke istri kalau saya pesan spare part sepeda atas nama dia. Awalnya dia agak kesel ke saya, tapi pas dia terima paket dan buka paketnya, dia kaget. Soalnya isi paketnya bukan spare part sepeda, tapi coklat. Saya pesan 3 jenis coklat yang dulu saya sering beli di Jepang. Semuanya merek Meiji. Minggu kemarin udah masuk libur Lebaran, tapi hari Sabtu saya masih ada kerjaan di kampus. Saya di kampus karena ada mahasiswa yang mau bimbingan skripsi dan ada kuliah online. Waktu itu dosen yang ke kampus kayaknya cuma saya aja. Kampus sepi banget, soalnya rata-rata semua karyawan juga udah mudik. Pas ada di kantor sendirian, awalnya sih nggak apa-apa, tapi lama-lama saya agak takut dan merinding. Dulu saya pernah dengar kalau ada karyawan yang pernah lihat penampakan di gedung tempat saya kerja loh. Untung hari itu nggak ada apa-apa. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Sekarang suasananya lagi suasana Lebaran sih, tapi kali ini saya mau cerita tentang kejadian yang lagi viral di Indonesia. Kejadian itu adalah kasus korupsi timah. Mungkin untuk kalian yang tinggal di Indonesia udah pernah dengar lewat berita di TV atau di internet ya. Tapi untuk kalian yang tinggal di Jepang, gimana? Apa udah dengar tentang kasus korupsi ini? Kayaknya kasus korupsi ini bakal jadi kasus korupsi dengan jumlah kerugian paling besar dalam sejarah. Timah ini jenis metal yang banyak digunakan di peralatan listrik ya. Nah, karena timah ini dipakai di peralatan listrik, jadi timah banyak dibutuhkan di banyak bidang industri kayak industri motor, mobil, medis, makanan, dan lain-lain. Indonesia adalah salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia loh. Daerah penghasil timah terbesar di Indonesia adalah Kepulauan Bangka Belitung. Katanya penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung udah ada dari 300 tahun yang lalu. Kepulauan ini dulu terkenal karena jadi setting tempat film Laskar Pelangi. Untuk yang suka novel mungkin tahu ya, novel yang judulnya Laskar Pelangi. Novel ini ada versi bahasa Jepangnya dan yang terjemahin adalah teman saya, Hiroaki Katosang. Oke, balik lagi ke pembicaraan mengenai korupsi timah. Kasus ini terkenal karena jumlah kerugiannya yang besar, terus kasus ini juga melibatkan suami dari artis terkenal di Indonesia loh. Tersangka dalam kasus korupsi ini katanya ada 16 orang. Salah satu tersangkanya adalah Harvey Muiz.
Harvey Muiz ini adalah suami dari artis terkenal di Indonesia yang bernama Sandra Dewi. Apa kalian pernah dengar nama-nama itu? Sandra Dewi adalah artis yang terkenal dari awal tahun 2000-an. Dia sering muncul di sinetron, film, dan iklan. Sandra Dewi semakin terkenal karena nikah dengan pengusaha Harvey Muiz, dan pernikahannya ini dilaksanain di Tokyo Disneyland loh. Harvey Muiz ini dari dulu emang udah jadi pengusaha di bidang pertambangan dan kaya banget. Sandra Dewi sering memperlihatkan kehidupan mewahnya di media sosial. Tapi sayang banget ternyata kekayaan yang Sandra Dewi dan suaminya punya sebagian besar adalah hasil dari korupsi. Sekarang banyak konten di media sosial yang menyindir Sandra Dewi. Mungkin kalau di negara maju, kehidupan orang yang jadi tersangka kasus korupsi bisa berubah 180 derajat. Tapi kalau di Indonesia, kayaknya enggak. Walaupun suaminya sudah jadi tersangka, kayaknya hidup Sandra Dewi biasa-biasa aja. Sekarang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi sebenarnya siapa yang korupsi dan siapa dalangnya itu belum jelas. Dari dulu Indonesia emang udah identik dengan korupsi. Walaupun sekarang udah jauh lebih baik, tapi di Indonesia kalau nggak kasih uang pelicin, segalanya jadi susah. Penambangan timah di Indonesia dikelola oleh perusahaan milik negara yang namanya PT Timah Tbk. Nah, di kasus korupsi ini, ada oknum di perusahaan itu yang kerjasama dengan perusahaan swasta untuk melakukan penambangan ilegal. Salah satu perusahaan swasta yang terlibat adalah perusahaan milik Harvey Muiz. Oke, sekarang saya akan ngobrol tentang skala dari kasus korupsi timah ini. Berdasarkan berita di TV, korupsi timah ini udah merugikan Indonesia sebesar 271 triliun rupiah. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Jepang jadi 271 cho rupiah. Jumlah segitu kalau diubah ke yen jadi 2 triliun 585 miliar 951 juta 735.346 yen atau Nicho. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.